Shalom, selamat malam bagi kita semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan sebelum kita beristirahat pada malam hari ini. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji syukur kami panjatkan kepadamu atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang satu hari ini. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat. Tetapi sebelum kami beristirahat, kami terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu. Di dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu, ya Bapa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 16. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikian bunyi firman Tuhan. Tema firman Tuhan ini berbuat baik dan bantulah sesama. Saudara-saudari sekalian, mengapa seseorang berbuat baik kepada orang lain? Ada berbagai motivasi yang mendasari seseorang berbuat baik kepada orang lain, di antaranya karena orang tersebut telah terlebih dahulu berbuat baik kepadanya. Dengan demikian, ia ingin membalas kebaikan yang telah diterimanya. Ada orang berbuat baik karena berharap orang lain kelak akan berbuat baik kepadanya. Itu pamrih. Ada pula orang berbuat baik karena terpanggil untuk melakukannya tanpa pamrih. Apapun yang sering mendasari diri kita untuk melakukan kebaikan, hari ini firman Tuhan mengingatkan agar jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan kepada orang lain. Ingatan tak selalu setia. Manusia rentan lupa dengan apa yang ia dengarkan. Oleh karena itu, penulis kitab Ibrani mengingatkan jemaat agar tetap mengingat firman Tuhan, berpegang teguh pada perintah Tuhan, dan setia melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Secara khusus Ibrani pasal 13 ini merupakan nasihat dan doa selamat kepada jemaat Kristen pada saat itu agar mereka senantiasa memelihara kasih persaudaraan, saling menolong, dan berbuat kebaikan sebagai buah dari iman percaya kepada Kristus. Sebab barang siapa yang percaya dan mengaku sebagai pengikut Kristus, ia memiliki tanggung jawab untuk melakukan seperti yang dilakukan Yesus Kristus, yaitu hidup dalam kasih. Berbuat baik dan memberi bantuan kepada orang lain yang patut dibantu adalah realisasi hidup dalam kasih. Berbuat baik dan memberi bantuan merupakan korban yang berkenan di hadapan Allah. Seperti yang tertulis dalam kitab Rom pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi saudara-saudari sekalian, sebagai pengikut Kristus, kita terpanggil mempersembahkan hidup kita untuk berbuat kasih, berbuat baik dan membantu sesama. Mengapa kita harus berbuat baik dan membantu sesama? Karena Tuhan itu baik. Tuhan itu baik adanya. Dan teladan tentang kebaikan telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus yang senantiasa berbuat baik kepada semua orang tanpa memandang status atau latar belakang. Oleh karena itu, kita juga terpanggil untuk mengikut jejak Yesus menjadi orang-orang yang baik, di mana kebaikan itu harus dibuktikan melalui tindakan nyata, bukan sebatas kata-kata belaka. Kita terpanggil menjadi orang-orang yang berbuat atau beraksi kebaikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, melalui firman Tuhan malam hari ini, kita terpanggil untuk yang pertama berbuat baik,
Sebagai orang percaya, kita meyakini bahwa setiap perbuatan baik akan menghasilkan buah yang baik. Kita meyakini tidak ada kebaikan yang sia-sia, meskipun sulit dan banyak tantangan untuk melakukan kebaikan. Janganlah jemu-jemu melakukan kebaikan di tengah-tengah dunia ini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Tertulis dalam Galatia 6 ayat 9-10. Yang kedua, bantulah sesama selagi bisa. Jangan pernah kita membatasi kemampuan kita untuk membantu orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Lepaskanlah keegoisan itu. Jangan hanya memikirkan dan memperhatikan kebutuhan kita semata. Orang yang hanya mementingkan diri sendiri sangat sulit berbelas kasih dan membantu sesamanya. Oleh karena itu, marilah kita terlebih dahulu menanggalkan egoisme, keakuan kita, agar kita mampu melihat dan membantu orang lain. Ingatlah, berkat yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah melulu untuk memuaskan diri kita sendiri, melainkan untuk memberkati sesama juga. Karena itu, jangan lupa berbuat baik, karena demikianlah yang berkenan kepada Allah. Yang ketiga, kasih itu aksi. Orang Kristen harus tampil beda. Kasih harus menjadi gaya hidup setiap pengikut Kristus. Kebaikan tidak boleh kita lupakan. Kebaikan itu adalah sifat Allah yang harus terpancar dalam kehidupan orang Kristen. Jadi marilah kita beraksi dan berinteraksi dalam kasih Kristus terhadap sesama kita. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan dan menyertai kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami sangat bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang kami dengarkan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Engkau tolong kami di dalam Roh Kudus-Mu untuk melakukan firman-Mu, hidup di dalam kasih terhadap sesama. Dan kiranya Tuhan Engkau mengampuni dosa pelanggaran kami, atas keterbatasan dan kekurangan kami di hadapan-Mu. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepada-Mu sepanjang malam hari ini. Kiranya Engkau menyertai dan melindungi kami. Mohon Tuhan ampuni kami atas segala keberdosan kami. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam bagi kita semuanya saudara-saudara sekalian, dan selamat beristirahat. Shalom.